Suara Hati, renungan hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Topik, jangan selalu melihat dari segi penampilan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Saudaraku, Samuel adalah anak perkawinan Elkana dengan Hana. Hana melahirkan Samuel setelah di masa tuanya, atas permintaan Hana kepada Tuhan Allah di hadapan Nabi Eli. Samuel adalah anak yang diminta. Semasih kecil, Samuel sudah diserahkan Hana, ibunya, kepada Nabi Eli, sesuai janji Hana akan diserahkan kepada Tuhan Allah. Lalu Samuel besar bersama Imam Eli. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kisah Samuel mengurapi Daud ada terdapat dalam 1 Samuel 16. Tuhan Allah memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke Betlehem dan mengurapi salah seorang putra Isai sebagai raja Israel, menggantikan Saul yang tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Samuel awalnya takut, karena khawatir Saul akan membunuhnya jika mengetahui rencananya. Namun, Allah meyakinkannya dan menyuruhnya membawa anak lembu untuk kurban. Setelah Nabi Samuel tiba di Betlehem, di rumah Isai, ia menyuruh untuk mengumpulkan anak-anaknya, sebab Tuhan akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian Isai mengumpulkan anak-anaknya, sebanyak 7 orang. Yang memiliki perawakan gagah dan sebenarnya dapat memenuhi kriteria menjadi pemimpin. Setelah Samuel melihat mereka, namun Tuhan Allah tidak berbicara kepada Samuel untuk memilih pengganti Raja Saul. Anak Isai sebenarnya ada 8 orang, yang bungsu adalah Daud. Menurut Isai ayah Daud, mengapa tidak ditampilkan di hadapan Nabi Samuel? Rasa-rasanya Daud belum layak menjadi pemimpin bila terpilih untuk menjadi raja Israel. Akhirnya Samuel berkata, "Apakah tidak ada lagi anakmu laki-laki? Masih ada satu lagi, ia sedang menggembalakan ternak. Tolong panggilkan dia," sahut Nabi Samuel. Setelah Nabi Samuel melihat Daud, tetapi tubuhnya tidak seperti abang-abangnya. Tetapi Tuhan Allah berbisik kepada Samuel bahwa Daud adalah pilihannya. Lalu Samuel pun mengurapi Daud dengan minyak. Minyak urapan menandakan bahwa Daud dipilih dan diberkati oleh Tuhan Allah untuk menjadi raja Israel sebagai pengganti Saul. Setelah pengurapan, Roh Tuhan turun ke atas Daud. Kisah Samuel yang mengurapi Daud sebagai raja Israel masa depan adalah salah satu kisah paling penting dalam Perjanjian Lama. Dari kisah Samuel mengurapi Daud, kita bisa mempelajari pelajaran mendalam tentang Tuhan dan caranya Tuhan Allah bekerja di antara umat manusia. Kisah pemilihan Daud sebagai raja diawali hati duka cita Samuel terhadap putusnya tali kasih dengan Raja Saul. Sebab Samuel merasa menyesal telah mengurapi Saul sebagai raja. Alasannya karena Saul tidak lagi mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika Samuel berduka, maka pada saat itu, Tuhan Allah berbicara kepadanya, dan memanggilnya untuk mengisi tabung tanduknya dengan minyak urapan dan pergi untuk mengurapi salah satu putra Isai sebagai raja baru Israel, yang akan menggantikan Raja Saul. Demikianlah cerita Nas pada hari ini dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Daud kemudian menjadi yang terbesar dari semua raja Israel, sebab dari Daudlah lahir garis keturunan atau silsilah Yesus Kristus.
Demikianlah ramalan para nabi terdahulu, bahwa Mesias akan datang dari keturunan Raja Daud. Itu makanya Yesus disebut sebagai anak Daud. Saudaraku, dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita dapat pelajaran dengan baik bahwa untuk memilih menjadi pemimpin yang baik harus berdasarkan kehendak Tuhan Allah. Artinya untuk memilih pemimpin yang rohaniawan, haruslah kita berikan kebebasan kepada Allah sebagai penentu. Jangan memilih berdasarkan pandangan dan kelayakan dari penglihatan mata kita. Mari kita pahami cara pandang Nabi Samuel, yaitu ketika Samuel melihat Eliab anak Isai, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat di hadapan Nabi. Tetapi Nabi Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 6-10. Saudaraku, Daud yang tadinya dianggap tidak masuk kira oleh ayahnya. Daud tidak dipandang cakap, berpengetahuan rendah dan tidak berkompeten menjadi raja. Tetapi, Tuhan Allah bercerita lain dengan penglihatan dan pilihan manusia. Marilah saudaraku dalam memilih calon pemimpin baik dalam persekutuan, terlebih dalam persekutuan gerejawi, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan perasaanmu dengan melihat kemampuan, fisik dan pengetahuan manusia. Tuhan akan berbicara kepada kita. Bila kita memberi ruang kepadanya, Roh Tuhan akan mengendalikan kita, terlebih dalam memilih pemimpin rohaniawan. Hati-hati dalam zaman sekarang ini, takutlah kepada Tuhan Allah. Jangan hatimu dikendalikan oleh perasaan orang lain. Sehingga kita berkata, Tuhan Allah yang telah menentukan. Supaya Tuhan tidak murka kepada kita, maka izinkanlah Tuhan Allah mengendalikan perasaan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu kepada lembaga gereja yang akan hendak memilih pemimpin yang baru. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Bapa, utuslah hamba-Mu di tanah